Hai semua, kami dari kelompok 2 kelas PTI 2A. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek ujian akhir semester dalam mata kuliah basis data. Di sini kami akan membahas mengenai yaitu yang pertama analisis sistem yang dikembangkan, yang kedua ada implementasi sistem, di mana terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada gambaran umum sistem, yang kedua ada desain basis data, dan yang terakhir ada desain antar muka sistem. Langsung saja saya menuju ke pembahasan, yaitu yang pertama ada analisis sistem yang dikembangkan. Sistem penjualan pada toko makanan ini dilakukan secara manual. Usaha dagang ini menjual berbagai jenis makanan, mulai dari sate, ayam bakar, kepiting, dan lain-lain. Karyawan yang terlibat dalam toko ini terdiri dari kasir, staf pengadaan barang, koki, dan manajer. Dalam hal ini sangat membutuhkan sistem informasi pengolahan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Toko makanan ini dilakukan secara manual, baik itu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian barang ke dalam sebuah buku. Dan untuk proses kalkulasi penjualan makanan hanya dengan menggunakan kalkulator. Untuk menghitung pemasukan maupun pengeluaran dilakukan secara manual, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam penghitungan penjualan. Biasanya, data-data yang masuk akan dicatat ke dalam sebuah buku. Selain itu, penyusunan data-data pada toko makanan yang ada juga akan terhambat dengan dilakukannya cara-cara pengelolaan secara manual. Pada toko makanan, banyak data menu-menu makanan, data transaksi yang tidak mungkin untuk dihafalkan satu persatu. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengolah data-data tersebut dengan membuatkan suatu sistem pengolahan data. Sistem yang dirancang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dalam hal membuat sistem pencatatan yang tentunya menggunakan sistem yang berbasis komputer, baik digunakan dari segi pendataan barang, suplai barang, pencatatan data transaksi, dan proses lainnya yang berhubungan dengan segala kebutuhan dari toko makanan. Untuk dapat terprogramnya sistem tersebut, maka diperlukan database sebagai media untuk menyimpan data tersebut. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah sistem perangkat lunak yang khusus digunakan untuk sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, basis data juga membantu dalam penerapan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara multiprogramming, akurat, konsisten, dan sebagainya. Yang kedua ada implementasi sistem, yang dimana yang pertama yaitu gambaran umum sistem. Sistem yang akan dibuat pertama diawali dengan perancangan ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara database yang didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut dengan entity dan hubungan relasi antara objek-objek tersebut. Setelah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, selanjutnya kami rancang desain tabel lengkap dengan relasinya. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Kemudian, langkah berikutnya yaitu merancang sebuah interface. Interface adalah suatu layanan yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau tampilan antarmuka sistem operasi untuk mempermudah user atau pengguna. Itu saja presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu desain basis data. Desain yang pertama yaitu desain ERD-nya. Kita di sini pada saat terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, terdapat transaksi yang dimana pembeli itu membeli suatu barang dari toko tersebut. Nah, di sini para pegawai akan mengurus transaksi tersebut
Dan biasanya para pegawai juga akan mengurus stok bahan-bahan atau barang-barang yang akan dijual, dan juga mengurus supplier yang menangani bahan makanan tersebut. Lanjut. Untuk desain tabel dan relasinya, di sini kami membuat 6 tabel yaitu stok, barang, supply, penjualan, pegawai, dan transaksi. Untuk relasinya di sini tabel transaksi berelasi dengan tabel penjualan, yang dimana ID penjualan sebagai primary key dari tabel penjualan berelasi dengan tabel transaksi. Dikarenakan saat transaksi kita memerlukan ID barang sebagai barang yang akan dibeli, lalu juga ID pegawai sebagai pegawai yang menanganinya. Selanjutnya, tentu saja ID penjualan juga terhubung dengan pegawai maupun barang. Dikarenakan seperti yang saya katakan tadi, ID untuk melakukan transaksi kita memerlukan tabel barang dan tabel pegawai. Selanjutnya, stok akan diurus oleh pegawai, yang dimana kita bisa lihat ID pegawai berelasi dengan stok, dimana ID stok juga berelasi dengan ID supply, yang dimana berisi nama supplier, ID supplier, dan juga ID stok yang berelasi dengan stok. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada desain antarmuka sistem. Yang pertama itu akan terlihat bahwa ada desain login untuk karyawan, yang dimana bisa dilihat untuk tampilannya itu seperti itu, yang dimana halaman login merupakan halaman paling awal yang muncul ketika karyawan ingin mengakses interface tersebut. Karyawan harus memasukkan ID karyawan dan nama karyawan untuk masuk ke halaman utama. Yang kedua ada halaman utama. Pada halaman utama merupakan halaman yang akan muncul setelah karyawan berhasil melakukan login. Untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Di halaman ini, karyawan dapat memilih antara kasir ataupun supply. Jika karyawan memilih opsi kasir, maka akan diarahkan ke halaman yang akan digunakan oleh kasir. Yang dimana itu berarti halaman itu akan mengarah ke atau berfungsi untuk membantu kasir untuk mengurus transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Opsi yang kedua ada tombol supply untuk halaman yang dimana kita bisa mengecek supply barang yang ada di toko tersebut. Yang ketiga ada kasir input, yang dimana halaman ini digunakan untuk memasukkan nama dan jumlah barang yang dibeli oleh pembeli. Dimana di sana ada dua option, yaitu tambah untuk menambahkan barang yang dibeli oleh pembeli, atau selesai untuk memasukkan data barang ke halaman berikutnya. Selanjutnya ada kasir cetak. Pada halaman ini akan terlihat bahwa berisi tampilan pesanan dari pembeli atau pelanggan, atau kita sering disebut dengan struk. Selanjutnya adalah option pengecekan supply, yang dimana halaman ini digunakan supplier untuk mengecek supply yang ada di toko. Dengan memilih option supply, maka selanjutnya akan diarahkan ke halaman berikutnya. Dan jika sudah memilih option supply tersebut, kita akan diarahkan ke data supply, yang dimana akan terlihat halamannya itu akan terlihat seperti ini, yang dimana kita bisa mengecek keterangan dari barang yang akan ingin kita cek, kelengkapannya itu seperti apa, maka akan terlihat seperti tersebut. Itu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami tutup untuk para Santi. Om Santi, 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 Om.